Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat almond biscotti. Kakak saya paling suka almond biscotti dan dia selalu beli yang di Bandung. Setiap ke Bandung dia pasti beli dan kemarin dia beli satu untuk saya cobain. Untuk subscriber lama saya pasti kalian tahu kalau saya dulu pernah bikin almond biscotti dan itu ternyata rasanya berbeda sekali teman-teman dengan yang di Bandung. Setelah saya cobain dan saya cari-cari rasanya, sekarang dapat resepnya teman-teman. Dan ini enak banget, menurut adik saya ini malah lebih enak daripada yang di Bandung. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Untuk teman-teman yang belum punya buku resep Ayo Masak, Ayo Makan mengenai cookies, kalian bisa segera beli di toko online saya ataupun di Gramedia terdekat. Karena buku ini berisi 47 resep cookies yang layak jual. Sebentar lagi sudah mau Natal teman-teman. Kalian mungkin perlu buku ini. Pertama kita siapkan almond. Satu almond saya potong menjadi 3 bagian. Dan almond yang ini sudah dipanggang. Kebetulan saya panggangnya kelamaan jadi sedikit hangus. Dan kita juga perlu prunes. Untuk prunes kalau kalian nggak punya prunes kalian bisa ganti dengan itu kismis ya teman-teman. Kita akan potong kecil-kecil, caranya seperti ini. Untuk mentega kalian bisa pakai full mentega ataupun campuran antara mentega dan margarin. Kita juga perlu gula pasir dan perlu gula palem atau gula merah bubuk. Tapi kalau kalian nggak mau bisa semuanya gula putih saja. Yang di Bandung hanya pakai gula putih. Selain itu kita perlu 1 telur utuh. Kita aduk saja semuanya cukup dengan spatula, tidak perlu mixer. Kita juga perlu susu bubuk dan ini yang paling penting almond powder supaya cookies kalian enak dan lebih spesial daripada yang di Bandung. Tapi kalau mau almond powdernya di skip juga bisa. Kita perlu tepung terigu protein rendah, kemudian kacang almond yang sudah dicincang dan juga prunes yang sudah dicincang halus. Kita perlu baking powder double acting dan juga kita perlu sedikit garam. Untuk takaran-takarannya saya akan tulis di samping kiri atau kalian baca box deskripsi. Sekarang kita aduk saja, cukup dengan spatula sampai semuanya tercampur dengan rata. Tidak ada lagi terigu yang warna putih gitu ya. Di buku cookies saya tidak ada resep almond biscotti karena menurut saya rasa almond biscotti itu biasa-biasa saja ya, memang enak tetapi tidak ada yang spesial. Tapi setelah saya cobain almond biscotti yang di Bandung dan saya berhasil menciptakan resep ini kalau seandainya saya bikin buku lagi saya pasti akan masukin karena ini benar-benar enak rasanya dan layak untuk dijual, terutama untuk Natal. Di sini saya pakai loyang ukuran 20 x 20 cm. Tapi setelah diukur dengan cookies yang dari Bandung, ternyata punya saya ketebalan. Jadi paling cocok mungkin dengan ukuran loyang 22 x 22 cm. Kita cukup ratakan saja dan ini ratainnya gampang banget. Kalian gak usah khawatir kelihatannya tipis. Tapi karena kita pakai baking powder, nanti ketika dipanggang dia akan mekar. Bila sudah rata kita akan padatkan
Kita ambil plastik gula yang ukuran 2 kilo, kita belah, kita buka lebar ya, dan kita taruh di atasnya, lalu kita tekan dengan penekan lapis legit. Dengan cara ini, cookies yang kita hasilkan menjadi lebih kokoh. Cookies ini bisa kalian simpan dulu di kulkas 30 menit atau langsung saja kita panggang, tapi sebelum dipanggang kita olesi dulu dengan kuning telur. Di sini saya langsung saja saya panggang dengan suhu 150 derajat api atas dan bawah. Kita akan panggang tidak lama, hanya sekitar 25 menit. Tetapi teman-teman, kalian harus sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Yang penting atasnya sudah terlihat coklat. Oven saya ini paling bagus untuk bikin cookies teman-teman. Matangnya cepet dan merata, hasilnya enak, garing. Pokoknya untuk cookies bagus banget lah. Sekarang kita balik ya teman-teman, kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru kita potong-potong. Kalau masih hangat jangan dipotong, nanti cepet hancur. Pastikan kalian potongnya sama rata ya teman-teman. Ini saya potongnya kurang ya, maksudnya kurang rata gitu. Dan ini kalau yang di Bandung itu kayaknya kurang lebih sekitar 1 cm besarnya teman-teman. Setelah kita potong-potong, kita akan panggang kembali teman-teman. Dengan suhu yang sama 150 derajat, apinya atas dan bawah. Dan kita akan panggang lagi kira-kira 10 menit. Kemudian kita keluarkan dari loyang, kita tunggu sampai dingin, ya hangat lah gitu. Kita balik lagi. Kemudian kita panggang kembali, lamanya kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit. Tapi sekali lagi tergantung oven kalian masing-masing. Kalau di oven saya seperti yang saya bilang, kalau untuk cookies cepat mateng. Apalagi saya pakai loyang yang bolong-bolong seperti ini, loyang khusus untuk cookies ataupun pizza. Waktu balik ini sebaiknya kalian tunggu dingin ya teman-teman. Ini saya nggak sabar, saya nggak tunggu dingin, jadi banyak yang patah. Setelah dibalik semua, kita panggang lagi ya teman-teman. Lamanya nanti kalian sesuaikan saja. Jadi deh teman-teman. Nah, ini kalian lihat teman-teman, ini adalah almond biscotti yang dijual di Bandung. Dan ini lebih putih karena hanya pakai gula pasir menurut saya ya. Saya pakai campuran antara gula palem ya supaya lebih wangi. Dan lihat punya saya lebih tinggi. Mungkin karena saya pakai loyangnya lebih kecil ya. Kalau untuk rasa teman-teman, ini sudah lolos uji dari kakak saya, dari adik saya ya. Jadi ini sudah lolos sensor, sudah bisa tayang di YouTube teman-teman. Dan juga sudah bisa untuk ide jualan terbaru kalian. Agar lebih cantik, kalian bisa pakai packaging yang seperti ini. Nanti beli di mana packagingnya, kalian bisa lihat di box deskripsi ya. Dan saya tidak hitung harga modal. Kalau kalian mau tahu harga modalnya berapa, kalian bisa lihat di video lama saya tentang cara menghitung modal. Jadi subscriber saya harus makin pintar, sudah bisa hitung modal ya teman-teman. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Bye-bye.